Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, alhamdulillah bisa bertemu pertama kali dengan kelas 7A. Alhamdulillah, walaupun masih dalam situasi pandemi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari kita wabah ini sehingga kita bisa berkumpul secara langsung di ma'had kita ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang pertama, insyaallah kita akan absen. Nah, mungkin nanti bisa dibuka suaranya. Nah, kita absen pertama karena ini pertemuan pertama ya. Jadi satu persatu insyaallah anak akan panggil namanya. Kemudian nanti menyebutkan asal daerah dan asal sekolahnya. Nah, anak mulai dari Ana dulu, baru setelah itu antum. Nama Ana Adib Al-Farisi, asal dari Banjarmasin, dulu di Pesantren Al-Irsyad Tengaran, kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Madinah. Kalau yang antum kenal mungkin sebelumnya antum di SD itu pelajaran mungkin sejarah ya, pelajaran sejarah Islam. Namun sejarah tentunya lebih luas. Adapun sirah itu khusus mempelajari tentang kehidupannya Nabi SAW. Jadi kalau dalam bahasa Arab jadi kalau tulisannya dalam bahasa Arab ini sirah nabawiyah. Jadi sirah itu lebih luas. Sirah nabawiyah ini lebih luas dari sejarah ya. Kalau sejarah itu biasanya kan hanya tentang kejadian-kejadian tertentu pada kurun waktu tertentu. Jadi dari tahun sekian sampai tahun sekian terjadi begini dan begini, itu sejarah. Namun sirah itu lebih luas tentang kehidupan seseorang, semua detailnya. Dari silsilahnya, garis keturunan keluarganya, asal usulnya, kelahirannya, masa kecilnya, sampai meninggal. Itu, dan kita insyaallah akan mempelajari sirahnya Nabi Muhammad SAW, dan buku yang akan kita pelajari insyaallah adalah buku Nurul Yaqin. Insyaallah antum semua sudah memiliki kitab Nurul Yaqin. Insyaallah ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Salah satu alasan kenapa kita memilih kitab ini, kita tahu ada banyak sekali kitab sirah, bermacam-macam dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Namun kitab ini dipilih diantaranya adalah karena detail ya, ada kelebihan. Kalau kitab buku-buku sirah yang lain biasanya hanya menyebutkan misalkan garis keturunan Nabi SAW itu hanya dari pihak ayah saja.
Jadi misalkan jadi pihak ayah Nabi Muhammad SAW, kemudian bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu hanya pihak laki-laki. Kebanyakan buku-buku sirah hanya seperti itu. Namun di buku ini, buku Nurul Yaqin ini ada kelebihan karena juga menyebutkan garis keturunan dari pihak ibu. Jadi ibunya Nabi Muhammad SAW, Aminah bintu Wahab, bisa kalau antum mau buka ada di halaman 19. Di buku ada pada, kita mulai insyaallah pelajaran pada halaman 19 dari nasabnya Nabi SAW. Naam. Silakan. Nah, pada halaman 19, di sini ini di antara kelebihan, satu di antara kelebihan buku ini. Nah, juga antum mendapatkan bonus CD ya. CD itu insyaallah sangat membantu sekali dalam mempelajari sirah, karena kadang-kadang kejadian-kejadian yang ada di kitab ini terkadang tidak urut urutan tahunnya. Jadi ini pada tahun keberapa, tidak semua. Banyak yang disebutkan, namun kadang-kadang langsung ke hal lain yang lebih penting. Namun kalau antum ingin tahu kejadiannya urut per tahun, itu antum bisa buka pada CD ya. Pada CD yang antum dapatkan, nah bisa dilihat nanti urut kejadian yang ada pada kehidupan Nabi SAW. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tidak tersebut nantinya di kitab, kejadian pada tahun berapa, antum ingin tahu kapan, antum bisa buka sendiri. Juga di kitab itu dilengkapi dengan faedah-faedah ya. Faedah-faedah ya, dari kejadian-kejadian tambahan yang kadang tidak disebutkan di dalam buku. Jadi menambah, memperkaya pengetahuan kita dalam mempelajari sirahnya Nabi SAW. Itu kelebihan yang pertama ya, dari kitab Nurul Yaqin ini. Kemudian yang kelebihan yang kedua adalah kitab ini lengkap menyebutkan semua peperangan yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Nah, kalau kitab yang lain seringkali hanya menyebutkan peperangan-peperangan yang besar yang terjadi, adapun di sini semua, baik itu yang besar, baik itu yang kecil, maka disebutkan semuanya secara lengkap ya pada zaman Nabi SAW, atau yang disebut dengan maghazi ya. Kalau maghazi ya. Jadi peperangan yang terjadi pada zaman Nabi SAW ada dua macam. Ada yang diikuti langsung oleh Nabi SAW, ini disebut dengan ghazwah. Nah, ghazwah ini peperangan yang diikuti secara langsung oleh Nabi SAW. Kalau kita tuliskan, Sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Nah, jangan lupa ya ikhwan, kita disunnahkan setiap mendengar nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat kepada beliau. Nah, dan ada banyak sekali keutamaan pada saat kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di antara kelebihan kita mempelajari sirah Nabi SAW, selain juga mempelajari hadis Nabi SAW, adalah pada saat mempelajari sirah banyak terulang nama beliau, dan kita disunnahkan setiap mendengar nama beliau SAW untuk bersalawat kepada beliau. Nah, banyak sekali keutamaan dalam bersalawat ini, dan salawat yang paling baik adalah salawat Ibrahimiyah. Nah, kita kembali sedikit ke pelajaran kita. Ghazwah itu peperangan yang diikuti langsung oleh Nabi SAW. Adapun sariyah
itu tidak diikuti. Tidak diikuti. Jadi syariah tidak diikuti oleh Nabi SAW. Adapun Nabi SAW hanya mengutus para sahabat yang lain untuk pergi untuk berperang ke daerah tersebut. Ini diantara ghazwah dan syariah. Jadi ini kelebihan yang kedua dari kitab Nurul Yaqin adalah menyebutkan secara lengkap. Nah, dan mungkin ya ikhwan, selama ini sebetulnya banyak kitab ini diajarkan di sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren di Indonesia. Namun ringkasannya bentuknya tidak lengkap seperti ini. Ada ringkasan kecil sekitar beberapa puluh halaman namun berbahasa Arab. Dan kitab ini pun aslinya berbahasa Arab juga. Nah, kitab ini aslinya berbahasa Arab namun diterjemahkan untuk mempelajari karena antum sekarang juga baru tahun pertama ya masuk di pesantren, sehingga sambil antum mempelajari bahasa Arab, kita pelajari juga sirahnya dalam bahasa Indonesia. Sambil menunggu insyaallah sampai nanti antum sudah semakin kuat bahasa Arabnya, baru kita bisa memakai kitab yang langsung. Nah. Jadi tadi tentang kitab Nurul Yaqin. Kitab ini terdiri lebih dari 400 halaman ya kawan. Lebih dari totalnya ada 456 halaman. Namun sampai meninggalnya Nabi SAW itu kurang lebih sekitar 400-an halaman. Halaman 400 Rasulullah SAW wafat. Insyaallah antum akan mempelajari kitab ini sampai lulus dari jenjang SMP. Jadi kita akan pelajari selama 3 tahun. 6. Insyaallah pada setiap tahunnya kita akan ambil kurang lebih 130-an halaman ya, 133, 134. Nah, insyaallah kalau ada misalkan 1 tahun kita ambil lebih atau kurang, sehingga nanti ketika antum lulus dari SMP insyaallah sudah selesai sampai wafatnya Nabi SAW. Adapun sesudah wafatnya Nabi SAW itu hanyalah tambahan penjelasan atau lebih urut ya. Misalkan tentang mukjizat Nabi SAW sebetulnya sudah ada disebutkan pada pelajaran, namun di sini hanya untuk lebih mudah saja, lebih mudah lagi antum membacanya. Jadi bisa sambil nanti insyaallah kita mempelajari dan disebutkan juga seperti mukjizat misalkan. Di sini disebutkan halaman 403 mukjizat Nabi SAW. Itu nanti tersebut pada sela-sela pelajaran kita. Mukjizat Nabi SAW pada saat beliau masih kecil ya. Peristiwa pembelahan dada, kemudian setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, itu ada tersebut pada kejadian, namun seringkali hanya ringkas saja sedikit. Namun antum mau lebih luas lagi, itu kita bisa baca pada setelah halaman 400. Nah, jadi sampai kurang lebih 456. Itu total buku kita. Insyaallah, dan di antara ya ikhwan itu tadi mengenai buku kita, dan adapun mengenai pentingnya mempelajari sirah Nabi SAW. Nah, ini adalah untuk menumbuhkan kecintaan seorang muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma di antara tanda kecintaan, bukti keimanan kita adalah kecintaan kita kepada Nabi SAW lebih dari selain beliau. Nah, bahkan lebih dari diri kita. Sehingga di masa sekarang ini, apalagi di usia-usia seperti antum ya, usia pencarian jati diri ya, usia di mana seseorang tentunya ingin memiliki tokoh idola, punya panutan, punya sosok yang ingin ditiru. Nah, maka seorang muslim hendaklah tidak salah dalam memilih
panutan, tidak keliru dalam memilih teladan. Nah, dan pada kita kaum muslimin, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan manusia yang paling terbaik dari seluruh manusia yang pernah ada, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan lupa ya ikhwan untuk selalu bersalawat ketika kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama, di antara faedah salawat juga adalah ini sebagai bakti anak kepada orang tua. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa salawat menjadi bakti anak kepada orang tuanya? Karena kita tahu ya ikhwan, salawat yang kita ucapkan ini akan disampaikan kepada Nabi SAW. Nah, salawat yang kita sampaikan ini akan salawat yang kita ucapkan akan disampaikan kepada Nabi SAW, disampaikan oleh para malaikat, dikatakan ya Rasul, inna fulan ibni fulan, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan, ya disebutkan nama kita yang bersalawat, kemudian nama ayah kita yang bersalawat disampaikan kepada Rasulullah. Sesungguhnya fulan bin fulan telah bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Maka dikatakan oleh para ulama ini adalah sebagai bentuk tidak hanya pahala bersalawat, namun juga sebagai bakti kita kepada orang tua. Karena dengan kita bersalawat, maka nama kita dan nama orang tua kita disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini ya ikhwan di antara cara kita untuk mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan tidak lelah untuk bersalawat ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mungkin banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, namun ketika Rasul memerintahkan sesuatu mereka tidak mengerjakannya. Nah, maka sebaik-baik cara kita untuk mewujudkan kecintaan kita adalah dengan melaksanakan perintahnya Nabi SAW. Nah, menampakkan kecintaan kita dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, bukan malah dengan berkreasi, dengan pikiran sendiri, yang tidak pernah diajarkan oleh baginda SAW. Nah, ya ikhwan, itu tadi. Dan insyaallah yang pertama kita akan mulai di kitab ini adalah pada halaman ke-19 tadi kita sebutkan, yaitu mengenai silsilah nasab, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan garis keturunan. Garis keturunan. Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah manusia-manusia terpilih. Allah ketika ingin mengutus manusia untuk menyampaikan risalahnya, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengutus seorang manusia untuk menyampaikan risalahnya, Allah pasti akan memilih manusia yang terbaik. Nah, para nabi yang terdahulu, apalagi nabi yang terakhir, manusia yang terbaik, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memilih beliau dari garis keturunan yang mulia. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah. Ayah beliau bernama Abdullah. Satu faedah buat ikhwan sekalian. Di dalam bahasa Arab tidak ada bedanya antara Abdullah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia Abdullah, Abdillah, atau Abdullah. Nah, jadi ya. Nah, jadi misalkan dalam bahasa Indonesia jadi dalam bahasa Arab tulisannya satu, yang membedakan hanya harokatnya. Apakah dhammah maka menjadi Abdullah,
atau fathah maka menjadi Abdullah, atau kasrah menjadi Abdillah. Itu dalam tulisan bahasa Arab tidak ada bedanya, hanya harokatnya. Adapun dalam bahasa Indonesia itu akan jadi beda A, I, atau U. Nah, namun ini tidak ada perbedaan. Jadi antum jangan bingung istilahnya kalau nanti menemukan nama yang berbeda-beda, Abdullah atau Abdillah atau Abdullah, itu sama saja dalam bahasa Arab, hanya beda harokatnya karena beda posisinya dalam kalimat. Apakah dia sebagai subjek atau sebagai objek, insya Allah nanti antum akan pelajari pada pelajaran bahasa Arab. Naam. Nabi Muhammad ibnu Abdillah, ayah beliau bernama Abdullah ibn Abdul Muttalib. Jadi ibn itu artinya anak laki-laki. Ibn anak laki-laki, adapun anak perempuan bernama bint. Ya, ibn anak laki-laki, anak perempuan bint. Ibnun. Nah, ibn anak laki-laki, ini bint anak perempuan. Makanya kalau anak perempuan seperti misalkan Nabi Isa alaihissalam, nah, Isa ibn Maryam, nah, atau istrinya Fir'aun misalkan Asiyah bintu Muzahid, istrinya Fir'aun, itu anak perempuannya. Kalaupun ini Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay. Nah, insyaallah untuk tugas antum, ya, tugas antum sebetulnya banyak ya, nasab Nabi SAW itu nanti ada puluhan sampai ke Adnan, dan dari Adnan sampai ke Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Namun ana hanya minta antum menghafalkan 5 saja. Jadi ada tugas insyaallah untuk minggu depan, ana minta antum untuk menghafalkan 5 saja dari nasab Nabi SAW. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Naam. Ada di buku ya. Ada di buku nama-namanya. Namun untuk memudahkan mungkin kita tulis di sini. Harusnya dari bawah. Karena ini nasab keturunan, jadi dari bawah ke atas, ya, bukan dari atas ke bawah. Jadi Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, ini ana tuliskan bahasa Arabnya sehingga antum lebih akrab, lebih familiar, mempermudah antum dalam mempelajari bahasa Arab. Dan untuk adapun untuk tulisan Latinnya bisa antum temukan di kitab ya. Nah, jadi kita sambil insyaallah untuk nama-nama di sirah ini ana hanya tuliskan antum yang berbahasa Arab. Adapun yang berbahasa Latin
Antum bisa baca di buku, insya Allah itu akan lebih memudahkan antum dalam mempercepat ya, mempercepat antum dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, sebetulnya bahkan di sebagian sekolah ada yang langsung semua kitab-kitabnya langsung yang berbahasa Arab langsung. Namun dari pihak sekolah kita karena juga banyak materi-materi umum ya, untuk tidak memberatkan kepada santri, jadi kita mempelajari dari terjemahannya sambil insya Allah kita mempelajari bahasa Arabnya. Nah, dan itu tadi ikhwan tugasnya insya Allah pada pekan mendatang, dan kita insya Allah juga akan mulai mempelajari sirah Nabi SAW. Dan yang berikutnya adalah di antara kepentingan atau pentingnya mempelajari sirah. Ya, pentingnya mempelajari sirah Nabi. Nah, dikatakan oleh ulama salaf, ta'allamu as-sirah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah sirah karena sungguhnya adalah bagian dari agama kita. Nah, hari ini orang, tabiat manusia ya ikhwan itu adalah ingin mempunyai panutan sebagaimana kita sebutkan tadi, tabiat manusia. Ya, selalu ingin perlu teladan, orang yang ditiru, sosok yang ditiru. Sehingga saat tidak ada teladan pun, ya orang-orang misalkan di barat sana, di Amerika sana, mereka tidak punya teladan sosok yang bisa ditiru, akhirnya apa? Mereka bikin sosok khayalan, sosok yang tidak ada sebetulnya manusianya. Tapi karena mereka perlu itu dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka bikin ya kawan, sampai begitu. Dan teladan ini ada dua, ada sosok yang baik, ada yang tidak baik. Maka kita sebagai muslim ya kawan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita teladan sosok yang nyata, yang benar-benar pernah hidup di atas muka bumi. Nah, maka kaum kafirin ketika Nabi SAW diutus, itu mereka diantaranya ada yang protes, kenapa Allah mengutus manusia? Engkau kan sama seperti kami, dilahirkan seperti kami, hidup sama-sama satu kota di kota Mekah. Kok bisanya engkau yang diangkat menjadi Nabi sedangkan kami tidak? Nah, kenapa Allah tidak mengutus malaikat saja? Malaikat makhluk yang betul-betul berbeda dengan manusia. Maka ini diantara hikmah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengutus malaikat, Allah mengutus manusia sama seperti kita, sehingga kita betul-betul bisa meniru segala sisi kehidupan Nabi SAW. Beliau juga tidur seperti kita, maka kita pun mengikuti cara tidurnya Nabi SAW. Beliau makan seperti kita ya ikhwan, maka kita pun bisa mempelajari bagaimana cara makannya Nabi SAW, mengikuti beliau dalam setiap aspek kehidupan, bahkan sampai aspek yang paling terpinggirkan sekali, seperti tata cara atau adab kita membuang hajat pun Nabi SAW mengajarkan kepada kita secara detail. Nah, sehingga satu waktu orang-orang Yahudi mengejek para sahabat, katanya kalian ini semuanya diajarkan oleh Nabi kalian, bahkan mungkin sampai buang hajat pun diajarkan. Maksud orang Yahudi adalah untuk mengejek dari para sahabat, dan dijawab oleh para sahabat, ya betul, Nabi SAW mengajarkan kepada kami adab-adab cara membuang hajat, supaya tidak menghadap kiblat, beristinja 3 kali. Jadi hal yang paling kecil saja diajarkan, apalagi hal yang paling penting. Semuanya diajarkan kepada kaum muslimin. Berbeda misalkan kalau yang diutus kepada kita ini adalah malaikat, maka kita tidak bisa. Banyak hal yang tidak bisa kita tiru dari malaikat, karena malaikat tidak memiliki syahwat seperti manusia. Adapun Nabi SAW, maka beliau manusia yang terbaik dan beliau manusia seperti kita.
Nah, Nabi SAW misalkan menyukai wangi-wangian, maka kita pun disunnahkan ya ikhwan untuk memakai wangi-wangian, ya minyak wangi. Nah, itu diantara faedah ya ikhwan dan pentingnya kita mempelajari sirah Nabi SAW. Nah, karena beliau adalah manusia yang terbaik, dan di tengah begitu banyak ya idola ya orang-orang muslimin, bahkan dari anak-anak kaum muslimin yang akhirnya salah. Ketika seseorang salah memilih idola, maka bahaya yang akan menimpa dia, yang menanti dia, apalagi memilih idola yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulnya, ya, akan semakin jauh dari kehidupan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh, bagi kalian pada teladan Rasulullah itu ada, laqad kana lakum fi rasulillah, pada Rasulullah itu ada petunjuk yang baik, ada contoh yang baik. Kalian ingin mencontoh, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contohlah sesuai dengan yang diajarkan Rasul, bukan dengan pikiran kita. Mungkin di antara antum semua ada yang pernah mendengar cerita tiga orang sahabat yang datang menemui istri Rasulullah SAW, datang bertamu ke rumah Nabi SAW dan bertanya kepada istri beliau tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW di rumah, bagaimana ibadah beliau. Nah, maka setelah mendengar dari para istri Nabi SAW bagaimana kehidupan Nabi SAW di rumah beliau, bagaimana ibadah beliau, maka salah satu di antara mereka berkata, saya tidak akan makan, saya tidak akan berbuka, saya akan berpuasa untuk seluruh hidup saya. Kemudian, itu tadi setelah mendengar bagaimana puasanya Nabi SAW. Kemudian orang yang kedua, setelah mendengar bagaimana sholat malamnya Nabi SAW, maka dia berkata, saya tidak akan tidur setiap malam, saya akan terjaga dan terus sholat malam. Kemudian yang ketiga, setelah mendengar maka katanya, saya tidak akan menikah seumur hidup saya dan saya akan mengabdikan seluruh kehidupan saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya perkataan ketiga orang ini sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan setelah beliau mendengar maka beliau pun berkata, fa inni asumu wa uftir, kata beliau, aku telah mendengar orang-orang yang mengucapkan demikian dan demikian, akan tetapi kata beliau, saya puasa dan saya juga berbuka. Ada hari raya, ada hari-hari kita dilarang untuk berpuasa. Bahkan puasa yang paling maksimal seseorang melakukannya adalah puasa Daud. Puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari berbuka, itu maksimal. Tidak boleh ya seseorang terus menerus setiap harinya berbuka. Kata beliau, saya berpuasa namun saya juga kadang tidak berpuasa. Saya sholat malam, kata Nabi SAW, dan saya juga tidur. Nabi tidak setiap malam beliau bergadang. Tidak setiap malam beliau bergadang, namun beliau juga ada masanya beliau beristirahat. Dan juga beliau berkataan, dan saya juga menikah dengan perempuan, tidak hidup membujang, seumur hidup beliau mengabdikan diri walaupun alasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk yang paling baik ya ikhwan, petunjuk yang paling baik adalah dengan mengikuti cara Nabi SAW, dengan apa yang beliau ajarkan, karena beliau adalah manusia yang terbaik ya. Bukan dengan bukan dengan pikiran kita sendiri, karena akal kita terbatas, ilmu kita apalagi. Dan manusia pun pikirannya berbeda yang satu dengan yang lain. Antum sukanya ini, yang lain teman antum belum tentu sama kesukaannya, beda lagi. Maka kalau setiap orang berusaha mewujudkan kecintaannya dengan cara yang masing-masing, maka akan terlalu banyak, berbeda-beda akhirnya. Maka yang terbaik-baik contoh kita adalah dengan apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi ikhwan, di antara pentingnya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah memilih, tadi kita katakan,
Nabi SAW ini dari keturunan yang paling mulia, dari keturunan yang terbaik, dan setiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala pilih adalah manusia pilihan. Nah, dan di antara ya ikhwan yang membedakan agama Islam sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang terbaik dan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya dibanding agama-agama yang lain dan kitab-kitab suci agama-agama yang lain, ini adalah sebuah cerita bagaimana seorang mu'allaf, seseorang yang tadinya bukan muslim, beliau masuk Islam setelah mempelajari Al-Quran. Padahal sebelum mempelajari Al-Quran dia adalah pemeluk agama Nasrani. Beliau mempelajari Injil dan suka sekali dengan cerita nabi-nabi yang ada di kitab, ya. Jadi ada walaupun ada perbedaan sedikit cerita, namun banyak hal yang sama, ya. Bagaimana cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, ya. Namun dia menemukan pada kitab-kitab yang terdahulu itu ada hal-hal yang bertolak belakang, ya. Misalkan dalam kitab Injil disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam yang dengan membangun perahu menyelamatkan umat kaum beriman, ya, dari banjir yang melanda seluruh dunia. Nah, namun juga di dalam Injil dia bilang, saya dapati bahwa disebutkan Nabi Nuh adalah waliyadzubillah, disebutkan dalam Injil beliau adalah seorang alkoholik atau pecandu alkohol. Na'udzubillah. Bagaimana mungkin seorang nabi manusia yang menyelamatkan manusia dari banjir yang begitu besar, bagaimana mungkin beliau adalah seorang pecandu alkohol? Ini yang disebutkan dalam kitab Injil. Beliau bilang, maka ini menimbulkan kebingungan. Bagaimana mungkin, katanya. Kemudian menemukan kisah Nabi-Nabi Daud, juga ada, ya, cerita Nabi-Nabi, karena kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya dan banyak masuk penyelewengan dan perubahan. Adapun Al-Quran yang membedakan, Allah Subhanahu wa taala menjamin keaslian dan kemurniannya, tidak akan bisa dikurangi ataupun ditambahkan sampai nanti hari kiamat. Maka sampai akhirnya beliau mempelajari Al-Quran dan menemukan kisah nabi-nabi pada Al-Quran ini. Pertama beliau membaca banyak nama-nama yang sama, kata dia. Di Quran ini banyak nama-nama yang sama dengan nama-nama nabi di kitab Injil. Nabi Adam ada di sana, Nabi Nuh ada di sana, Nabi Ibrahim ada di sana. Nah, namun kata beliau ada yang berbeda dalam Al-Quran dibanding kitab Injil. Apa perbedaannya? Sosok yang digambarkan seperti misalkan Nabi Nuh, ya, di dalam kitab Injil digambarkan sosok yang menyelamatkan umat manusia dari banjir, namun juga alkoholik. Ini bertentangan. Namun di Quran mereka digambarkan sebagai sosok yang begitu sempurna. Kalau kita baca cerita para nabi, mereka adalah manusia yang mendapatkan ajaran dari Allah, wahyu dari Allah, dan mereka melaksanakan wahyu tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan mereka adalah panutan bagi umatnya, orang-orang yang bisa ditiru. Nah, ini adalah contoh bagaimana para nabi. Kemudian seterusnya Nabi Daud alaihissalam, dan siapa saja nabi, kurang lebih ada 25, ya. Ada 25 orang nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dia bilang semuanya adalah sosok yang sempurna, sosok yang betul-betul bisa ditiru dan menjadi teladan bagi umatnya. Maka akhirnya beliau pun memutuskan masuk Islam setelah melihat sosok para nabi ini. Maka ini adalah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka apalagi setelah kita mempelajari nabi manusia yang terbaik, ya ikhwan, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita ingin meniru, dikatakan oleh para sahabat, man kana mustannan falyastanna biman mat. Barang siapa yang ingin mengikuti seseorang, maka hendaklah dia mengikuti orang yang telah meninggal, yaitu para Nabi SAW dan para sahabat. Itulah yang kalau kita ingin ikuti. Adapun di dalam
manusia yang masih hidup pada hari ini, ya, manusia yang masih hidup pada hari ini, maka itu kita tidak ketahui bagaimana akhir dari kehidupannya. Maka kalau kita lihat hari ini, ikhwan, mungkin antum melihat di media-media, ya, ada begitu banyak, bahkan ada begitu banyak orang-orang yang misalkan mengaku sebagai nabi palsu. Di daerah kita ada, ya, di Kalimantan Selatan atau bahkan di daerah lain di Indonesia, sampai hari ini masih ada aja orang yang mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu, dan yang mengherankan selalu saja ada pengikutnya, walaupun mungkin sedikit, namun tetap ada. Kita kadang bingung, ya, bagaimana orang-orang ini kok bisa mengikuti, padahal mereka adalah orang-orang yang mengaku muslim dan mengakui Nabi SAW adalah sebagai nabi terakhir. Namun tetap mereka, ada saja orang-orang yang mengikuti yang sudah jelas, ya, yang kebohongannya sudah begitu jelas saja masih ada yang mengikuti. Maka harusnya sesuatu yang sudah terbukti, sudah jelas akan kebenarannya, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu justru itu jauh lebih layak untuk diikuti bagi umat manusia, bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah habis waktunya? Waktunya sudah habis. Nah, kiranya cukup pada hari ini, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa tugas antum untuk menghafalkan 5 nama tadi sampai ke Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bertemu lagi, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.